يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, dan nikmat rezeki, dan tentu saja alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam hidayah Allah, hidayah Islam wal iman, dan mudah-mudahan hidayah Islam, hidayah iman ini Allah tetapkan kepada kita sampai husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa bulan yang lalu LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, mengeluarkan buku pedoman ibadah. Buku pedoman ibadah yang mana insya Allah, kalau kita lihat buku pedoman ibadah ada 3 jilid ya, insya Allah ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3, yang mana buku itu ya mereka keluarkan. Rencananya buku itu dikeluarkan untuk memberitahukan kepada umat Islam, kepada masyarakat, ini loh buku pedoman ibadah warga LDII. Jadi di situ dimuat buku pedoman ibadah ini, yaitu yang mengeluarkan ya, yang menulis Majelis Taujih wal Irsyad. Sebenarnya buku pedoman ibadah LDI itu sudah ada sejak tahun 2018 insya Allah. Tahun 2018, di tahun itu buku pedoman ibadah LDI baru ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Waktu itu masih ketuanya LDI, masih ketua umumnya masih Abdullah Syam ya, insya Allah masih Bapak Abdullah Syam. Dan ketika Rakernas LDI tahun 2018 itu dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya. Dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian dalam kegiatan itu Bapak Jokowi, Bapak Presiden juga diberikan buku pedoman ibadah itu. Itu ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Yang waktu itu Rakernas tahun 2018 itu berada di Pondok Pesantren Minhajur Rosyidin, Pondok Gede ya. Pondok Gede itu dibuka oleh Bapak Presiden Widodo Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Kemudian juga dihadiri oleh Bapak Prabowo juga. Bapak Prabowo juga waktu itu juga setelah Bapak Abdullah Syam memberikan sambutan, kemudian memberikan buku pedoman ibadah itu kepada Bapak Prabowo. Itu jilid 1 dan jilid 2. Jadi yang hadir para petinggi-petinggi negara, yang hadir dihadiri oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Prabowo. Mereka juga diberikan buku pedoman ibadah jilid 1 dan jilid 2. Kemudian di tahun kemarin ya, di tahun kemarin 2024, kemudian diterbitkannya buku pedoman ibadah jilid 3. Jadi totalnya buku pedoman ibadah LDI itu ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Tapi ya sayangnya keluarnya buku pedoman ibadah itu tidak sesuai perkiraan, tidak sesuai keinginan LDI, karena pengikut Islam jamaah itu mengkritik tentang dibuatnya buku pedoman ibadah, terutama dari kubu Mbah Tojin ya, sangat tidak setuju dengan buku pedoman ibadah itu, dengan dikeluarkannya buku pedoman ibadah itu. Akhirnya ya bisa kita lihat
Nah, setelah beberapa bulan lalu di YouTube, di TikTok, di segala channel-channel mereka, ketika mereka mengkaji asrama buku pedoman ibadah jilid 3, semuanya menampilkan, menayangkan. Tapi setelah ada kritikan, ketidaksetujuan dari pengikut Islam Jamaah, terutama yang awal-awal dari kubu Mbah Tocin, sekarang bisa kita lihat di channel-channel mereka sudah tidak menampilkan kegiatan itu. Sudah dihapus, kelihatannya sudah dihapus semuanya. Kegiatan-kegiatan yang menampilkan, istilahnya menginfokan tentang asrama buku pedoman ibadah LDI tersebut. Karena masukan, mungkin karena tekanan dari pengikut Islam Jamaah dari kubu Mbah Tocin, kelihatannya imam mereka tidak menyetujui dikeluarkannya buku pedoman ibadah. Karena ya seperti itu ya, memang LDI itu adalah alatnya Islam Jamaah. Memang yang ada di balik LDI itu adalah Islam Jamaah. Jadi kalau Islam Jamaah imamnya tidak menyetujui, ya LDI ya tidak bisa apa-apa, karena hanya merupakan alat bagi Islam Jamaah, merupakan boneka dari Islam Jamaah. Nah, sehingga kalau kita cari di YouTube, jejak digitalnya tentang asrama kajian pedoman ibadah, buku pedoman ibadah ya sudah nggak ada, sudah mereka hapus. Kalau di TikTok masih ada, yang mungkin lupa menghapus atau belum menghapus. Ada 2 akun ya, kalau di TikTok masih ada 2 akun ya. Kita lihat ya jejak digitalnya. Ini ada di akunnya Alvan Rizky Avian. Di sini menampilkan menampilkan asrama pedoman ibadah. Asrama pedoman ibadah judulnya. Di pondok pesantren nih, Kota Kediri nih, Kota Kediri. Dan di komennya, di sini juga ada yang komen ya. Dari B, emang boleh mas buku panduannya di pos? Oh yang ini memang insya Allah diedarkan mas ke eksternal juga, maksudnya diedarkan keluar. Insya Allah seperti itu rencananya. Buku pedoman ibadah itu memang untuk publikasi keluar, disampaikan kepada masyarakat, umat Islam biar tahu. Memang rencananya seperti itu rencananya. Tapi ya itu awalnya rencananya. Channel yang kedua ada Mustaqin MT ya, makan bersama peserta asrama online buku pedoman ibadah LDI ya, ini asrama online. Ini yang mengikuti online ya. Islam Jamaah ya mempunyai pemahaman bahwa buku-buku seperti itu, buku-buku karangan seperti itu, nah itu tidak boleh membaca buku-buku seperti itu. Nah, yang ada terjemahannya buku-buku di luar jamaah mereka, nah, memang dilarang betul oleh imam mereka, oleh pengurus mereka. Nah, tentu saja ini bagi pengikut LDI, pengikut Islam Jamaah ya bertentangan. Nah, ini jamaah dilarang membaca buku-buku karangan. Ya ini kok LDI pengurus malah membuat kitab karangan pedoman ibadah. Nah, tentu saja ini membuat pengikut Islam Jamaah takut nanti kalau royahnya, pengikut yang ada di bawahnya, mulai terbiasa membaca buku-buku karangan seperti ini, sehingga mereka nanti membaca buku karangan-karangan selain itu, membaca buku-buku karangan di luar jamaah mereka, sehingga mereka takut itu akan mempengaruhi pemahaman mereka. Oh ternyata di luar jamaah juga yang dikaji juga Quran hadis, kitab-kitab karangan di luar jamaah ternyata isinya itu juga Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi mereka takut kalau jamaahnya membaca buku-buku sehingga mempengaruhi pemahaman mereka, sehingga yang ditakutkan pengurus, yang ditakutkan oleh pengikut Islam Jamaah ini adalah mereka, para jamaahnya nanti keluar murtad, karena pemahaman mereka ya kalau keluar dari LDI atau keluar dari Islam Jamaah, dalam pemahaman mereka ya mereka hukumi orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, maka murtad dan menjadi orang kafir dan halal. Secara hukum halal darahnya, halal untuk dibunuh. Tapi ya mereka tidak berani untuk melakukan eksekusi ya, karena di Indonesia ini negara
hukum. Jadi hanya pemahaman saja, hanya sekedar pemahaman bahwa kalau keluar dari LDI, keluar dari jamaah mereka, hukumnya adalah murtad, kafir, keluar dari Islam dan halal dibunuh. Nah, cuma sampai di situ saja. Sebenarnya buku seperti itu ya, membuat buku buku pedoman ibadah seperti itu ya tidak apa-apa sebenarnya. Malah memudahkan orang Islam, malah memudahkan pengikutnya ya untuk untuk memahaminya, karena sudah ada terjemahannya. Nah, kita bisa membacanya sendiri. Nah, sebenarnya membuat buku-buku seperti itu ya malah bagus ya, karena seperti buku pedoman ibadah LDI itu ya, di situ sudah malah jelas ya penyusunnya siapa, penulisnya siapa. Jadi yang menyusun itu jelas orangnya, ulamanya, ada namanya, malah jelas ya. Berbeda dengan kitab himpunan. Nah, kitab himpunan yang dikaji di intern mereka, seperti kitab sholah, kitab saum, kitab zakat, kitab nawafil, kitab imarah. Nah, kitab-kitab himpunan peretelan mereka, kitab-kitab himpunan itu tidak jelas siapa penyusunnya, yang nulis itu siapa, yang nyusun kitab itu siapa. Itu malah tidak ada. Secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam sisi ilmiah, karena penulisnya tidak ada, tidak dicantumkan ini penulisnya siapa. Tapi jamaah Islam jamaah meyakini bahwa itu adalah buku-buku karya-karya yang dimangkulkan oleh Bapak Nur Hasan kepada murid-muridnya. Taunya cuma itu, bahwa ini yang dimangkulkan Bapak Nur Hasan dari murid-muridnya. Nah, jadi ya taunya, oh ini bukunya dari Bapak Nur Hasan, padahal yang menulis ya murid-muridnya, murid-murid beliau Pak Nur Hasan yang meneruskan ajaran Pak Nur Hasan, cuma disandarkan kepada Pak Nur Hasan, tapi tidak jelas siapa ulamanya yang menulis itu. Nah, tidak dijelaskan. Masya Allah. Berbeda dengan buku pedoman ibadah ya, buku pedoman ibadah itu ya sudah secara ilmiah ya sudah jelas sekali penulisnya dari Majelis Taujih wal Irsyad ya. Nah, yang menulis ya tentunya anggota-anggotanya juga jelas. Nah, tapi oleh para pengikut Islam jamaah yang awal-awal, terkhususnya dari kubu Mbah Tojin ya, yang merasa mempunyai ilmu mangkul dari Bapak Nur Hasan ya, yang merasa mangkul langsung dengan Bapak Nur Hasan ya, mereka mengkritik munculnya buku pedoman ibadah itu. Insya Allah saya yakin buku ini tidak jadi dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ya malah bagus ya, kalau memang benar-benar sesuai judulnya, buku pedoman ibadah. Kalau memang itu menjadi buku pedoman bagi warga LDI ya harusnya ya nanti ketika dikeluarkan ya benar-benar dikajikan kepada jamaahnya. Jangan sampai di luar kowar-kowar, ini loh buku pedoman ibadah LDI, tapi jamaahnya malah tidak ada satupun yang mempunyai. Buku tersebut. Hanya orang-orang tertentu yang mempunyai buku itu, hanya orang-orang organisasi, hanya orang-orang pengurus yang mempunyai ya, sedangkan jamaahnya tidak ada yang mempunyai. Katanya buku pedoman ibadah warga LDI, tapi kok jamaahnya tidak mempunyai. Termasuk di keluarga besar saya tidak ada satupun yang mempunyai buku itu, tidak ada satupun yang mempunyai buku pedoman ibadah itu. Nah, kalau memang dikeluarkan benar, jadi dikeluarkan ya buku itu ya harusnya dikajikan benar kepada jamaahnya. Jangan sampai hanya untuk pencitraan keluar, untuk menutupi ajaran Islam jamaah, untuk menutupi imam mereka. Selalu kita doakan mudah-mudahan LDI ini bisa kembali ke akidah yang benar, bisa terbebas dari ajaran doktrin imamah bitonah takfiri serampangan turbo taibunya. Sebenarnya asal mula ajaran takfiri Islam jamaah itu karena salah di dalam menafsirkan dalil-dalil tentang imamah, dalil-dalil tentang baiat. Karena dalam memahami bab itu tidak sesuai dengan pemahaman Nabi, sahabat, para tabi'in dan para ulama. Nah, sehingga dalam memahami hadis-hadis bab jamaah imamah itu akhirnya menghasilkan akidah takfiri serampangan.
Akhirnya apa? Karena memakai dalil-dalil imamah, khalifah, kemudian diterapkan dalam jamaah golongan mereka. Nah, sehingga yang keluar dari jamaah mereka sama dengan keluar dari jamaatul muslimin. Nah, sehingga yang kita lihat ya, siapapun yang keluar dari golongan mereka ya dihukumi murtad. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma yahdihi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.